Di video ini, kita akan bahas sebuah tradisi yang mungkin terdengar asing bagi kita, tapi sangat menarik untuk diketahui. Pernah dengar ada negara yang punya tradisi di mana perempuannya dianggap cantik kalau gemuk? Ya, benar. Negara itu adalah Mauritania. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Mauritania, negara yang sebagian besar wilayahnya tertutup oleh Gurun Sahara, terletak di bagian barat Laut Afrika. Bayangkan saja, 90% wilayahnya adalah gurun pasir yang luas dan terbentang sejauh mata memandang. Meski begitu, Mauritania punya pesona tersendiri yang membuatnya begitu unik. Luas wilayah Mauritania mencapai sekitar 1.030.700 km persegi, membuatnya menjadi negara terbesar ke-11 di Afrika. Bayangkan betapa luasnya negara ini. Hampir seukuran wilayah Indonesia. Dengan luas wilayah sebesar itu, tentu saja Mauritania memiliki beragam landscape, mulai dari gurun pasir yang tandus hingga pantai Atlantik yang indah. Bicara soal penduduk, Mauritania memiliki sekitar 4,4 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya tinggal di daerah beriklim sedang di bagian selatan, terutama di ibu kota Nouakchott. Meskipun populasinya tidak terlalu padat, namun masyarakat Mauritania sangat ramah dan memiliki budaya yang kaya. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut Mimin sudah rangkum fakta menarik dari Mauritania. 1. Perempuan gemuk cantik. Mauritania mempunyai standar kecantikan yang berbeda. Mereka menilai wanita gemuk itu cantik dan lebih mudah mendapatkan jodoh. Standar kecantikan perempuan di Mauritania berasal dari bangsa Moor. Mereka memandang perempuan gemuk sebagai simbol status, sedangkan perempuan kurus merupakan cerminan dari kemiskinan karena keluarganya dianggap tak mampu memberikan makan. Orang Moor percaya perempuan gemuk akan lebih dilirik para pria. Mereka akan lebih mudah menikah dan hidup sejahtera. Dengan pandangan bahwa cantik harus gemuk, banyak orang yang akhirnya berusaha menggemukkan anak-anak perempuan. Metode penggemukan ini disebut Le Bleu. Le Bleu itu dilakukan bahkan sejak anak perempuan masih berusia 5 tahun. Mereka akan diberi asupan makanan yang sangat tinggi kalori seperti susu unta, kaus-kaus, dan daging. Dalam sehari, anak perempuan itu diberi makanan hingga 16.000 kalori. Padahal, orang dewasa hanya membutuhkan 2.000 kalori setiap harinya. Lalu bagaimana jika tidak sanggup makan sebanyak itu? Nah, kalau ada perempuan yang tidak sanggup menghabiskan makanannya, mereka akan dihukum. Salah satu metode hukuman yang digunakan disebut jayar, yakni jari kaki perempuan akan dijepit menggunakan 2 tongkat. Tidak hanya sampai di situ, ngerinya lagi, susu unta yang diminum anak perempuan di Mauritania ternyata berbahaya karena sudah dicampur dengan zat penggemuk yang biasanya digunakan untuk hewan ternak. Wah, sudah makannya melebihi kalori harian, di minumannya dicampur zat penggemuk untuk hewan ternak lagi. Bahaya banget sih. Namun untungnya, generasi muda yang saat ini ada di Mauritania mulai meninggalkan tradisi Le Bleu. Alasannya karena mereka sudah lebih teredukasi dan melihat langsung dampak buruk dari hal ini. Perempuan Mauritania di perkotaan memiliki pandangan sendiri tentang kecantikan. Mereka tidak terjebak pada stereotip bahwa cantik itu harus gemuk. Namun bagi daerah-daerah pedesaan yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik, praktik Le Bleu ini masih banyak dilakukan. 2.
negara Islam bekas koloni Perancis pada abad ke-20. Mauritania, yang secara resmi bernama Republik Islam Mauritania, terletak di bagian barat Laut Afrika. Negara ini sebagian besar terdiri dari Gurun Sahara, salah satu gurun pasir terbesar di dunia. Meski kondisi geografisnya yang ekstrim, Mauritania memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Sebelum menjadi negara merdeka, Mauritania pernah berada di bawah kekuasaan berbagai kerajaan Afrika Barat. Namun pada abad ke-20, negara ini dijajah oleh Prancis hingga merdeka pada 28 November 1960. Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1960, Mauritania berupaya membangun identitas nasional yang kuat. Sebagai negara mayoritas Muslim, Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Mauritania. Syariat Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum hingga pendidikan. Islam berkembang di Mauritania secara sempurna ketika dinasti Almoravids atau Almoravidun menguasai Mauritania pada abad ke-11 dan berhasil menaklukkan Sudanese Kingdom dari Ghana. Daerah kekuasaan dinasti Almoravids akhirnya menyebar hingga ke seluruh kawasan Afrika Utara. Tiga, bentuk pemerintahan. Mauritania menganut sistem pemerintahan Republik Islam. Artinya, negara ini memiliki kepala negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, yaitu seorang presiden. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang cukup besar dalam menjalankan pemerintahan. Namun, meskipun disebut Republik Islam, Mauritania menjamin kebebasan beragama bagi semua warganya. Selain presiden, ada juga lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang. Lembaga ini disebut dengan parlemen. Anggota parlemen juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Parlemen memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kepentingan rakyat. Sistem peradilan di Mauritania juga memiliki pengaruh kuat dari agama Islam. Hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum utama yang digunakan dalam proses peradilan. Namun, Mauritania juga memiliki sistem hukum modern yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara umum, Mauritania telah mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan sepanjang sejarahnya. Namun, sejak beberapa dekade terakhir, negara ini telah berupaya untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan, Mauritania terus berupaya untuk membangun negara yang lebih baik. 4. Bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Bahasa Arab merupakan bahasa resmi di Mauritania. Sejak akhir 1980-an, bahasa Arab telah menjadi bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah di luar negeri. Meskipun bahasa Arab adalah bahasa resmi, namun di Mauritania juga terdapat banyak bahasa daerah lainnya seperti Fula, Soninke, dan Wolof. Bahasa-bahasa daerah ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di pedesaan. Namun, bahasa Arab tetap menjadi bahasa yang digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Orang Mor berbicara bahasa Arab Hassaniyah, dialek yang mengambil sebagian besar tata bahasanya dari bahasa Arab dan menggunakan kosakata bahasa Arab dan kata-kata Amazik Arab. Sebagian besar penutur Hassaniyah juga akrab dengan bahasa sehari-hari bahasa Arab Mesir dan Suriah karena pengaruh transmisi televisi dan radio dari Timur Tengah. Adapun kelompok etnis lainnya mempertahankan bahasanya masing-masing. 5. Wisata sejarah di Mauritania. Negara yang didominasi oleh gurun pasir ini ternyata menyimpan banyak sekali harta karun sejarah yang memukau. Bayangkan, di tengah hamparan pasir yang luas,
kita akan menemukan reruntuhan kota kuno, benteng-benteng kokoh, dan manuskrip kuno yang menyimpan ribuan cerita. Seperti Eureka House, sebuah rumah berukuran besar yang dibangun pada awal 1800-an. Sekarang ini rumah tersebut telah diubah menjadi museum yang akan memberikan wawasan tentang masa lalu kolonial Mauritania. Eureka House mempunyai pintu yang berjumlah sekitar 109 pintu ini memiliki karakteristik arsitektur tropis. Sebagai museum, rumah ini menyimpan berbagai barang antik dan perabotan yang unik. Selain itu, kamu juga bisa mengunjungi Bush Cherry yang merupakan perkebunan teh paling terkenal di negara ini. Kebun teh yang mempunyai luas area yang mencapai sekitar 250 hektar ini berada sekitar 12 km dari Rivière des Anglais yang terkenal. Destinasi bersejarah di Mauritania lainnya adalah Citadel Fort, sebuah tempat yang juga dikenal sebagai Fort Adelaide. Citadel Fort ini merupakan bangunan militer yang didirikan oleh Inggris pada abad ke-19. Nah guys, seperti biasa kita akan rangkum pembahasan tadi ya. Mauritania memiliki standar kecantikan yang unik, di mana wanita gemuk dianggap lebih cantik dan mudah mendapatkan pasangan. Pandangan ini berasal dari bangsa Moor yang menganggap perempuan gemuk sebagai simbol status. Para perempuan muda sering dipaksa untuk menggemukkan diri melalui metode Le Bleu yang dimulai sejak usia 5 tahun dengan asupan makanan berkalori tinggi. Anak perempuan yang tidak mampu menghabiskan makanan bisa dihukum dengan cara brutal. Namun, generasi muda mulai meninggalkan praktik ini. Mauritania adalah negara Islam yang pernah dijajah Prancis hingga merdeka pada tahun 1960. Negara ini menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pemerintahannya adalah Republik Islam dengan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan lembaga legislatif yang juga dipilih rakyat. Ada banyak tempat bersejarah di Mauritania, seperti Eureka House yang menjadi museum kolonial Citadel Fort yang dibangun oleh Inggris. Itulah tadi tentang Mauritania, negara di Afrika Barat yang punya tradisi unik tentang kecantikan perempuan. Ternyata di sana, perempuan dianggap cantik kalau memiliki tubuh yang berisi. Wah, beda banget ya sama standar kecantikan yang sering kita lihat di sosial media. Dari video ini, kita bisa belajar banyak hal bukan? Salah satunya adalah betapa beragamnya budaya dan tradisi di dunia ini. Setiap negara punya caranya sendiri dalam memandang keindahan. Walaupun cara negara Mauritania untuk gemuk juga salah, namun sekarang negara ini sudah lebih maju ya. Jadi, jangan pernah merasa tidak percaya diri dengan bentuk tubuh kita ya. Setiap tubuh itu unik dan indah dengan caranya sendiri. So, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share. Serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!